Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dalam mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kita ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Untuk saat ini kami mohon maaf karena Bapak Kepala Sekolahnya, yaitu Bapak Kristi Andi, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk sosialisasi ini akan kita diwakili sama ibu-ibu kaur yang ada di sini, gitu ya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru wali kelas 3 dan 4 serta Bapak Ibu wali murid kelas 3 dan 4. Ya. Sosialisasi ini bertujuan untuk bagaimana untuk pembelajaran di semester 2 ini. Ya. Karena memang sejatinya di awal di tengah-tengah istilahnya begitu nih, karena kita mengawali pada semester 2 ini yang sejatinya kita dapat pembelajaran tatap muka secara bergiliran itu masih belum dapat kita laksanakan. Ya. Pada waktu di akhir semester 1 itu kita sudah berupaya ya, bagaimana untuk SOP-nya ketika ada di sekolah dari awal sampai akhir, lalu surat perizinan, terus bagaimana kita rapatkan dengan Bapak Ibu komite perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6, bagaimana rencananya untuk pembelajaran di semester 2 awal ini. Ya. Dengan berselangnya waktu, ternyata ada surat edaran yang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo dan dari Dikdasmen Persyarikatan Muhammadiyah itu bahwa memang untuk pembelajaran tatap muka di awal semester 2 ini masih belum dapat dilaksanakan, walaupun itu bergiliran, gitu ya. Insya Allah dengan adanya pandemi ini akan secara tidak langsung itu akan mengubah secara radikal bagaimana sikap dan perilaku yang sejatinya ketika kita itu bisa berkumpul bareng-bareng gitu nggih. Tapi dengan adanya pandemi ini kita tidak bisa berkumpul gitu nggih. Kita tidak bisa bertemu secara tatap langsung. Jadi kita menggunakan dengan cara jarak jauh karena itu bukti kalau kita itu istilah sayang dengan orang lain dengan cara menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak. Namun di tengah pandemi ini bukan berarti kita mengisolasi diri dengan keadaan seperti ini. Apapun keadaannya kita harus tetap survive gitu nih. Karena kita tidak bisa ketika seperti ini tidak ada yang menginginkan gitu nih. Begitu juga dari pihak sekolah maupun dari panjenengan semua gitu nih. Tetapi bagaimanapun dengan kejadian ini yang tidak kita harapkan, kita tetap bisa jadi manusia yang bermanfaat gitu nggih. Kita tetap bisa menggunakan teknologi ya. Teknologi jarak jauh ini kita tidak bisa ketemu langsung. Kita berharap dengan adanya sosialisasi yang tidak bisa dengan bisa datang ke sekolah ini tidak akan mengurangi dari salah satu bentuk pelayanan dari sekolah gitu nggih. Insya Allah kurang lebih 1 minggu yang lalu, 1 atau 2 minggu yang lalu, pihak sekolah sudah mengadakan rapat dengan perwakilan dari kelas 1 sampai wali murid kelas 1 sampai kelas 6 dan juga Bapak Ibu komite gitu ya. Bagaimanakah untuk bersinergi, bagaimana untuk kedepannya terkait pembelajaran ini, karena bahwasanya ketika di awal semester 2 ini
kita sudah siap istilahnya kalaupun anak-anak itu masuk bergiliran. Tapi lagi-lagi pada waktu itu ada surat yang menganjurkan bahwa tidak boleh ada tatap muka bergiliran, akhirnya ditunda gitu. Terus bagaimanakah langkah sekolah jika dari pemerintah itu sudah mengizinkan untuk bertatap muka bergiliran? Gitu. Karena itu, insya Allah perubahan apapun kita selalu siap. Gitu. Kita selalu siap. Gitu. Karena kita ini di bawah dua naungan, yaitu di instansi pemerintahan juga di instansi Muhammadiyah. Begitu. Ketika rapat dari komite itu memang tidak, istilahnya tidak setuju jika anak-anak itu harus tatap muka, ya. Karena mengingatnya posisi pandemi ini masih belum aman istilahnya untuk anak-anak. Karena ketika anak-anak ke sekolah itu bisa jadi nanti itu pembawa virus bagi yang di rumah, gitu ya. Karena di rumah itu nanti ada orang tua, bisa juga ada kakek neneknya, gitu ya. Dan posisinya anak kita ketika di sekolah itu termasuk kategori yang kuat, yang lemah, atau di tengah-tengah. Karena kita juga nggak tahu, ya. Jadi nanti kami sangat khawatir karena kami ini sangat menjaga, dalam arti menjaga kesehatannya anak-anak, menjaga kesehatan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, gitu ya. Mohon untuk bersabar gitu nih terkait dengan adanya pandemi ini, karena kemarin kita sudah diwanti-wanti gitu nih, kalaupun misalkan ada pembelajaran yang tatap muka bergiliran pun gitu nih, itu juga nanti kalau dalam arti kalau ketahuan itu akan dicabut sama izin operasional sekolah gitu nih, karena kita tidak mengindahkan dari peraturan itu gitu. Terus ada beberapa nanti karena tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah, terus bagaimanakah langkah sekolah untuk pembelajaran di semester 2 awal ini gitu nih. Karena kami pun berevaluasi dari semester 1 kemarin apa yang sekiranya kurang gitu nih di semester 1 kemarin, insya Allah nanti di semester 2 ini kita ada perbaikan gitu nih. Karena untuk memutuskan jadwal yang terbaru ini pun kita tidak sekedar memberikan jadwal begitu saja, karena kita sudah mempertimbangkan dari segala masukan dari wali murid, segala masukan dari Bapak Ibu komite, dan terkait yang ada di sekolah itu. Begitu, ya. Jadi insya Allah ini adalah nanti yang terbaik untuk sekolah dan juga untuk jenengan dan anak-anak yang ada di rumah. Gitu, ya. Sebagai gambaran awal bahwa terkait perubahan ini nanti akan ada dalam 1 minggu, dalam sepekan itu ada 2 anak-anak pertemuan secara langsung via Zoom. Gitu, istilahnya itu tatap layar. Tatap layar itu nanti terjadwal dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 1 minggu itu masing-masing 2 hari. Begitu, nggih. 2 hari bisa jadi nanti di kelas 1 hari Senin sama hari Rabu, kelas 2 atau mungkin berbeda-beda gitu nih. Karena kita juga akan mengatur sistematisnya untuk itu. Ya. Terus nanti karena kita dengan adanya 1 minggu atau sepekan itu ada 2 kali tatap layar gitu nih. Itu nanti bisa dimulai dari kalau kelas kecil itu 1, 2, 3 itu insya Allah dari sampai jam 10. Gitu lah. Terus nanti untuk yang kelas besar kita ada tambahan 1 jam, insya Allah itu nanti yang kelas 4, 5, 6 itu sampai pukul 11. Bu, bagaimana kalau misalkan dari pertemuan itu kita juga sangat mempertimbangkan kondisi matanya anak-anak, gitu ya. Tetapi ini insya Allah semata-mata ini adalah sudah sesuai dengan masukan dari beberapa wali murid, dari komite. Terkadang anak-anak di rumah, gitu ya, karena posisinya sekarang itu tidak menutup kemungkinan anak-anak itu sudah terbiasa dengan gadget, gitu ya. Karena di rumah itu bahkan
bermain terus. Gitu. Bisa jadi pagi dia sudah bermain, itu sampai siang. Istilahnya orang tua sulit untuk mengendalikan terkait HP itu. Maka dari itu, dengan adanya 1 minggu 2 kali tatap muka atau tatap layar ini akan mengurangi anak-anak untuk bermain gadget yang sekiranya itu tidak penting, gitu ya. Terus yang kedua, terkait pelayanan sekolah kami, selain kita menyediakan program yang baru ini, kita juga akan memberikan subsidi kuota, gitu ya. Subsidi kuota nanti kami berikan dari kelas 1 sampai kelas 6, ya. Nanti terkait teknisnya kita akan melalui wali kelas masing-masing, begitu ya. Itu. Terus nanti Bapak Ibu, kita tidak ingin ketika di rumah pembiasaannya anak-anak itu hilang, begitu nggih. Bagaimana cara menjaga supaya anak-anak itu terkait hafalan, mengajinya itu tetap ada pembiasaan dari sekolah. Tetapi kita tidak bisa jika anak itu hanya menerima dari sekolah, tetapi ketika di rumah anak-anak tidak dibiasakan. Begitu nih. Jadi harapannya sekolah ada sinergi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Begitu nih. Jadi pihak sekolah nitip ketika di rumah Bapak Ibu gurunya tidak bisa memantau secara langsung, nitip ke jenengan semuanya terkait bagaimana ibadahnya anak-anak di rumah, gitu ya. Sholatnya bagaimana, lalu mengajinya kita juga nitip anak-anak jenengan ketika di rumah, ya. Karena kita tidak bisa memantau secara langsung untuk kegiatan anak-anak di rumah, begitu ya. Untuk itu nanti terkait perubahan jadwal itu akan disampaikan dari tim kurikulum. Ya, tim kurikulum kemarin berbenah setelah kita mendapatkan surat tidak ada tatap muka secara langsung atau bergiliran ke sekolah. Akhirnya kita merubah jadwal. Gitu. Bagaimana anak-anak itu tetap terlayani, gitu, tetap terlayani untuk pembelajaran walaupun tidak harus ke sekolah. Gitu. Untuk kemarin juga ada segala masukan dari semester 1 itu, Bu, daripada anak saya ini bermain HP yang tidak jelas, ayo kita sekali-kali nanti gitu tatap layar yang sekiranya itu membutuhkan waktu yang lebih daripada anak saya di rumah itu ketika saya tinggal bekerja misalkan, itu main HP-nya itu tidak terkendali. Gitu, nggih. Akhirnya kita merasa yang di rumah itu kewalahan. Maka dari itu dengan berbagai pertimbangan, insya Allah untuk yang pembelajaran ini nanti dengan adanya 2 tatap layar itu, istilahnya akan mengurangi anak-anak untuk bermain gadget yang sekiranya itu kurang penting, gitu nggih. Tidak banyak yang saya sampaikan, cuma saya itu saja nitip untuk anak-anak di rumah terkait ibadahnya, gitu nggih, karena kita tidak bisa memantau tadi. Mudah-mudahan untuk pandemi ini segera berakhir, nggih. Jika nanti karena Bapak Ibu yang ada di sekolah itu juga sangat kangen dengan anak-anak. Begitu juga mungkin anak-anak, nggih. Itu pun kita tahu kalau responnya anak-anak semangat itu karena ketika di semester 1 di PAS 1 itu ketika ada jadwal untuk jadwal praktek ke sekolah itu sangat antusias sekali. Bahkan 85% itu banyak yang anak-anak itu yang datang ke sekolah pada waktu itu. Yang 15 karena berbagai kendala akhirnya bisa kami Zoom waktu itu. Maka dari itu ketika di semester 2 ini di awal kita sangat yakin insya Allah ini sangat mendukung gitu nggih. Karena dilihat dari anak-anak antusiasnya untuk ke sekolah. Tapi ya itu tadi lagi-lagi karena kita juga ada aturan yang harus kita patuhi. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah tetap sabar, nggih. Insya Allah nanti kalau pandemi ini segera berakhir dan diperbolehkan tatap muka, kita akan berpindah haluan untuk anak-anak ini biar bisa tatap muka sekolah. Tapi untuk saat ini kami belum bisa untuk itu, ya, untuk pelayanan yang bisa ke sekolah bergiliran itu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangatnya anak-anak ketika belajar di rumah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan
apa yang kita lakukan ini nanti juga untuk kebaikan anak-anak dan sekolah. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Arum. Berikutnya adalah pemaparan teknis tentang program Zooming terbaru kami untuk anak-anak. Kepada Bu Lala, kami persilakan. Terima kasih Bu Retno, Bu Arum, selaku wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda seluruhnya. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan sehingga bisa memenuhi undangan kami. Mohon maaf sebelumnya tadi di awal ada trouble memang ini terkait teknik ya. Karena ada dua ruangan yang kita persiapkan sehingga ada yang tabrakan suaranya gitu. Mudah-mudahan tapi bisa lancar sampai hingga terakhir kita penyampaian yang kita sampaikan. Pemaparan ini akan kita mulai. Ayah Bunda, dalam proses memasuki semester 2 tentunya ada besar harapan kami dari baik perubahan atau peningkatan yang dicapai oleh Ananda untuk bisa menghasilkan pencapaian yang terbaik sehingga memasuki semester 2 ini kita ada perubahan dari teknik penyampaian materi dan juga pembelajaran proses dalam pemahaman anak-anak. Kemudian kami memang baru menyampaikan ini karena di awal memasuki semester 2 adalah masa transisi, ya. Masa transisi di awal anak-anak setelah liburan panjang, kemudian kembali lagi untuk fokus belajar dan menuntaskan pembelajarannya di semester 2. Kemudian harapan kami sebagai bahan ajar anak-anak nanti dalam bahan belajarnya tentunya seminggu kemarin sudah dipersiapkan. Oh ya, berarti saya harus pakai dua-duanya ini ya, karena ada dua ruangan juga yang dipersiapkan. Mohon maaf. Baik, mudah-mudahan yang di ruangan 1 sudah bisa terdengar ya suara saya ya. Baik, saya ulang sedikit saja. Jadi memasuki semester 2 ini, harapan kami di minggu lalu, anak-anak, orang tua sudah mengupayakan persiapan anak-anak ini bahan untuk belajarnya apa. Jadi mudah-mudahan entah itu nanti memakai buku pelajaran kakak misalkan ya, atau ada yang fotokopi, atau alhamdulillah saya cek di bagian buku, Bapak Ibu guru sudah support, banyak yang sudah mempersiapkan buku-bukunya, sudah banyak yang membeli, sehingga nanti waktunya kita kembali untuk fokus belajar di hari Senin, anak-anak sudah siap. Oke. Ayah Bunda, saya akan tampilkan screen saya untuk pengenalan pembelajaran di semester 2. Saya ambil dari contoh di kelas 3 dulu mungkin ya, satu saja saya tunjukkan, mungkin saya tampilkan di kelas 3 Abu Bakar. Insya Allah semuanya kemasannya sama. Baik. Yang seperti yang kami sampaikan bahwa di semester 2 ada giat yang perlu kita berikan kepada anak-anak. Ada semangat bahwa ini sudah semester 2. Ayo kita rubah pola pembelajaran atau pola proses belajar kita di semester 1 untuk sekarang semester 2 kita lebih giat. Bangun lebih pagi, berinteraksi dengan gurunya, kemudian pembelajaran apa yang mungkin ada kendala bisa disampaikan dan bisa ada feedback dari keduanya. Sehingga ada kemasan pola pembelajaran di semester 2 ini yang perlu kita sampaikan dan butuh support dari orang tua agar semua rencana pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi ini yang saya tunjukkan. Ananda, harapan kami setiap harinya bisa bertemu dengan guru kelas. Hampir ada masa aktif 5 hari ya, 5 hari selama 1 minggu.
Sehingga ini saya atau kami pihak sekolah bersama guru beberapa hari ini dalam 1 minggu kemarin mempersiapkan waktu agar tidak ada dampak ataupun tidak ada yang sampai bentrok. Karena di pola semester 2 ini guru kelas bersama guru mata pelajarannya akan berinteraksi dengan siswa melalui sistem virtual atau zooming. Jadi kita jadwalkan 2 hari ini. Ini kok cuma 2 hari? 2 hari ini kita matangkan, 2 hari ini kita atur sehingga kalau memang dilihat dari jadwal kelas, misalnya jadwal kelas Abu Bakar ini kok cuma 2 hari, sebenarnya di kelas lainnya itu juga bertemu dengan guru kelas yang sama. Sehingga kita harus membagi waktunya supaya porsi yang diterima oleh anak-anak itu bisa sama, bisa rata. Oke, saya sebut di sini. Jadi ada waktu untuk memulai belajar sama seperti sekolah sebelumnya. Memang kita persiapkan di semester 2 ini Ananda bisa bertemu dengan guru secara langsung. Namun kondisi yang memang belum kondusif, ya kita sama-sama berdoa sehingga guru harus berpikir strategi lagi lainnya. Sehingga kalau tadinya kita berpikir bisa bertemu, sekarang kita tetap bisa upayakan bertemu, namun dengan jarak jauh melalui daring ini ya, melalui daring ini sehingga kita harus paham bahwa oke, sekarang polanya adalah jarak jauh untuk saat ini memang. Jadi bagaimana anak-anak bisa disupport, bisa sama-sama tahu bahwa kebutuhan anak-anak juga bisa dipenuhi oleh ayah, bunda, dan guru, maka mohon kerjasamanya. Dari jam pagi, dimulai dari jam 7 ini, anak-anak ada pembiasaan. Jadi selain mengaji online, ya mohon sekarang giatnya anak-anak bisa diajak kerjasama untuk bisa aktif mengaji paginya. Jadi setelah bertemu dengan guru mengaji pagi, nanti guru-guru juga akan mengingatkan pembelajaran apa ya, meskipun ini pembelajarannya secara offline. Ya, jadi anak-anak akan diingatkan guru-guru sekarang mempersiapkan pembelajaran apa. Kemudian dalam pembiasaan pagi, anak-anak juga harus bangun pagi untuk apa? Di hari berikutnya ada pembiasaan doa, bacaan doa-doa. Terutama kita fokuskan dulu untuk doa-doa sholatnya, ya karena sudah kelas 3, sudah kelas 4, ini jaraknya jauh ini, jadi kita tidak bisa mantau ini sholatnya. Kalau sebelumnya di sekolah bisa sholat berjamaah saat zuhur, kita bisa mendampingi mereka saat sholat duha, sehingga tahu bacaan-bacaan yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi saat ini karena jarak yang harus kita harus berdamai lah dengan kondisi semacam ini, maka kita upayakan setiap pagi anak-anak tetap kita sapa dengan momen, dengan waktu yang beda menunya. Jadi waktu hari Selasa mengaji pagi, hari Rabunya anak-anak akan ada melakukan bacaan doa sehari-hari dan hadis. Kebetulan kalau bacaan hadis ini dalam pembelajaran Al-Quran hadis, ya bacaan Al-Quran hadis biasanya kan sebentar. Oh iya, screen-nya yang ruangan 1 yang nggak kelihatan ya, karena saya share cuma satu screen ini ya. Karena sudah on ini. Ya. Oke. Maaf. Ini di yang ruangan 1 ya mungkin ya, yang belum dapat screen saya ya. Karena ini ternyata jumlahnya, alhamdulillah hari ini banyak yang join. Saya terima kasih sekali untuk pastinya dukungan support orang tua untuk bisa mengetahui apa ini pembelajaran yang baru nih untuk anak-anak ya. Jadi saya siapkan dulu supaya nanti di ruangan 1 juga bisa tahu. Oke, prosesnya di ruangan kelas 1. Sudah proses. Ya, dikopikan dulu. Ini agak itu jalan. Ya, saya sambil lanjutkan dulu. Jadi dalam pembiasaan tersebut, guru kelas akan berupaya dalam waktu-waktunya tersebut bisa menyapa anak-anak. Jadi untuk juga mendampingi dan membimbing anak-anak dalam bacaan sholatnya, sehingga
harapan kita anak-anak dalam prakteknya di rumah, dalam melakukan pembiasan ibadahnya itu bisa dilakukan dengan baik tanpa harus sudah yang penting aku bergerak gitu ya. Jadi anak-anak tetap harus bisa melakukan bacaan-bacaannya dengan benar sehingga sempurna nanti sholatnya. Oke. Silakan nanti di share yang di grup ruang grup itu. Lanjut lagi untuk yang tadi ya. Nah, jadi di jadwal nanti Bapak Ibu untuk kelas masing-masing ada 2 kali tatap layar. Ya, saya sebutnya mudah memahaminya adalah tatap layar. Jadi nanti anak-anak akan bertemu dengan guru-gurunya. Semua pengajar di kelas 3, semua pengajar di kelas 4. Guru mapelnya, guru kelasnya. Jadi yang bukan hanya guru kelas dalam pembelajaran matematika misalnya ya, yang kelas 4 atau tematik saja, tapi dia akan bertemu dengan PJOK, dia akan ketemu dengan bahasa Arab, akan bertemu dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi semua ini kita rolling agar terpenuhi, fasilitas ini terpenuhi agar anak-anak bisa berinteraksi dan juga paham apa sih prosesnya dalam yang dalam pemahaman tersebut. Namun tidak perlu khawatir. Jadi di masa online ini, di masa daring ini, anak-anak juga nanti akan terpenuhi materi-materinya. Jadi untuk video, untuk ringkasan materi itu tetap kita berikan. Jadi meskipun bahasa Arab itu ada bertemu dengan daring ya, di sini hari Kamis misalnya kelas 3 ya, ada bahasa Arab. Dia juga sebelumnya bertemu dengan pelajaran bahasa Arab hanya offline. Jadi sistemnya kita juga memberikan 2 arah. Ada penyampaian materi melalui video, ya, aktivitas guru melalui video, kemudian ada interaksi kembali, kelanjutannya. Nah, dalam saat anak-anak bertatap muka dengan guru ini, bertemu dengan guru ini secara daring, itu ada ringkasan nanti ayah bunda. Ada seperti sekarang ini kami berikan ya, screen ini ada materi yang memang diberikan. Itu kita alternatif. Jadi barangkali anak-anak tersebut pada hari Senin, misalnya kalau hari kelas 3 ya, hari Senin dan hari Kamis, siswa tersebut tidak bisa masuk, atau siswa tersebut ada kendala, atau sedang berhalangan. Ya. Jadi ini contoh di kelas 4 ya. Nah, jadi anak-anak barangkali waktu itu tidak bisa gabung, misalnya di kelas 4 itu waktu bertemunya kapan? Hari Selasa dan Jumat. Jadi ini warna-warni ini ada maksudnya gitu ya. Jadi warna-warni tersebut mungkin ruangan 2 sedang proses ya Bu ya. Bisa dilihat kan? Oh sudah, screen-nya bisa ditampilkan mungkin mewakili kelas 3 dan kelas 4 gitu ya. Oke. Ya, sip. Jadi warna-warna tersebut itu adalah tanda bahwa anak-anak akan ketemu gurunya. Oh ini loh waktunya kita ketemu sama guru. Jadi ada warna saat dia membaca pembiasaan doa dan hadis-hadis ya. Jadi karena Quran hadis itu biar fokus ini belajar tentang bacaannya, Al-Qur'annya, kemudian hafalan surat-surat apa di dalam Al-Qur'an. Hadisnya hampir berapa persen yang belum bisa diinikan, yang di blow up ya, yang diterapkan sehingga kita ambil waktu khusus untuk bacaan doa-doa sehari-hari, doa-doa sholat dan hadis. Kemudian bertemu dengan guru-gurunya di sini pada waktu yang sudah kita jadwalkan. Nah, kalau untuk bina lingkungan, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa menerapkan ya, sehingga harus bangun pagi-pagi. Jadi untuk bergerak, berolahraga, membersihkan rumahnya, lingkungan rumahnya, dan juga membantu orang tua tentunya. Jadi harapan kita anak-anak setiap pagi sudah beraktivitas. Saya kembali lagi ke jadwal. Jadi dalam pembelajaran tersebut, anak-anak memang ada 2 sesi, artinya di offline dan daring. Ya. Jadi sesi ini guru-guru maksimal datang dan melakukan tanggung jawabnya ke sekolah setiap hari, Bapak Ibu ya, setiap hari. Kalau saya lihat sekilas saja pemetaan kami inilah setiap hari kita masuk. Jadi Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Jumat. Jadi kenapa sampai Jumat? Karena Sabtu kita koordinasi penting untuk
masing-masing seperti KKG kecil ya. Jadi koordinasi masing-masing tim, apa nih evaluasinya, apa ini pembelajarannya. Jadi meskipun di tampilan panjenengan, kelas saya atau anak-anak saya dapat dua hari dalam waktu untuk bisa memenuhi pembelajaran. Tapi bagi kami masuk ke kelasnya masing-masing setiap hari. Maka itu kita harus bisa bekerja sama, memaksimalkan, mengupayakan agar anak-anak bisa terpenuhi kebutuhannya dalam berinteraksi. Karena ini bukan interaksi sama guru saja, berinteraksi dengan anak-anak di dalamnya. Bapak Ibu, memang jam yang kita berikan di sini untuk kelas 3 sampai jam 10 dan kelas 4 ini sampai jam 11, kelas besar ya, termasuk kelas 4 ini materinya juga sudah cukup banyak ya. Jadi kalau bisa dilihat kelas 4 sampai jam 11, kelas 3 seperti kelas kecil yang lainnya sampai jam 10. Kita, Bapak Ibu guru, memang sampai sore ya di sekolah itu untuk apa? Setelah dia belajar bertemu anak-anak sampai jam sekian itu, kita ada jeda dulu untuk waktu sholatnya, ya, waktu istirahatnya, sehingga nanti jam 1 lagi kita start untuk membuat video-video pembelajaran yang memang materi per kelas masing-masing cukup padat. Ya, jadi materi video tersebut dan juga untuk ringkasan yang nanti dikemas dan dirapihkan. Karena semua itu kan prosesnya memang tidak bisa kayak istilahnya diburu-buru ya gitu ya. Sehingga butuh proses, butuh waktu, dan Bapak Ibu guru juga kita harus menjaga kesehatan mereka karena dalam masa daring ini kita tidak bisa melimpahkan dengan siapa yang menggantikan. Jadi mereka harus kondisinya prima. Untuk itu Ayah Bunda mohon dipahami bahwa pembelajaran anak-anak sampai jam yang kita tunjukkan, sampai jam 11 untuk kelas besar, kelas kecil sampai jam 10. Masa daringnya pun demikian. Sehingga mohon seperti yang kami tampilkan ini, Ayah Bunda berupaya dulu bagaimana anak-anak bisa ikut dalam pembelajaran daring. Kalau seandainya misalnya hari Selasa untuk kelas 4 ya, tidak bisa, maka mudah-mudahan hari Jumat nanti anak-anak bisa ketemu sama guru-guru ini. Sehingga apa? Ada proses di mana feedback itu terjadi. Ada proses di mana pemahaman atau penerapan pembelajaran itu anak-anak bisa mengerti. Nanti mungkin di kemudian hari sambil proses itu dilakukan, upaya orang tua untuk memfasilitasi anak-anak, dia bisa bertemu lagi di hari berikutnya. Gitu. Ada memang absensi, Ayah Bunda. Kenapa kita minta guru-guru tetap mendata anak-anak itu untuk grafik memang. Jadi harapan kita berharap orang tua sudah bisa support ini masuk ke dalam jam kelasnya, ya kita bilang jam kelasnya daring. Jadi ada data supaya ada evaluasi sehingga barangkali dari absen itu kita bisa tahu ada kendala apa nih dalam anak-anak ini, gitu ya. Mungkin ada anak-anak ini aja yang mungkin kesulitan, jadi nanti mungkin dari gurunya akan menghubungi, jadi mungkin ada upaya anak-anak tetap bisa ikut dalam pembelajaran, meskipun nanti tidak terjadwal, barangkali di hari apa. Jadi kalau bagi anak-anak ini adalah offline, sebenarnya bagi guru tidak offline, jadi dia ada di kelas lainnya. Jadi kelas ini kan besar, jadi kalau misalnya contoh kelas 4 itu ada 5 kelas. Maka guru-guru tersebut berada di kelas-kelas tersebut. Jadi kita bagi, seperti yang saya tampilkan tadi, ada pembagian yang cukup padat ya dari hari Senin sampai Jumat, gitu ya. Jadi untuk pembahasan ini orang tua mohon bisa bekerja sama dengan kami, anak-anak untuk bisa aktif dalam pembelajaran daring. Jadi absensi tersebut guna mengetahui anak-anak yang memang bisa ikut dan siapa yang mungkin masih terkendala. Absensi nanti memang bukan menjadi atau mungkin tidak berpengaruh pada penilaian, artinya tapi kita juga harus sebagai orang tua dan sebagai guru tentunya yang di sekolah, sebagai orang tua mereka juga mengetahui jadi anak-anak siapa yang mungkin masih belum bisa aktif atau masih ada kendala gitu ya. Nah, kemudian ada link yang kita tunjukkan di kelas 4 atau kelas 3 di bawah telah disebutkan misalkan jadwal kelas 4 ya. Ada jadwal hari Selasa, memang bertemunya hari Selasa. Ini linknya. Selalu hari Selasa ini. Jadi ini nanti ditunjukkan ke anak-anak.
hari Jumat waktunya kapan? Ini ruang yang digunakan untuk anak-anak. Karena ini fokus pada kelas masing-masing. Jadi fokus pada kelas masing-masing supaya tidak mencar ke kelas lain. Ya, seperti yang saya tunjukkan tadi, pembagian kita sehari-hari itu punya kelas masing-masing sehingga sekolah itu memang dalam proses ke semester 2 itu menyiapkan akun dan link yang berbayar, ini premium ini untuk kebutuhan anak-anak. Nah, jadi kalau untuk kelas bertemu guru mata pelajaran, ya hari Selasa dan Jumat ada linknya tersendiri. Dan untuk DTQ khusus ya, DTQ khusus ini linknya nanti disampaikan guru DTQ-nya di kelompok masing-masing sehingga tidak nyampur ya. Jadi kalau ini adalah link kelas 4 Umar misalkan, atau misalnya kelas 3 ya, coba saya lihat lagi kelas 3 Abu Bakar ya contohnya, atau kelas 3 apapun itu, ada link hari Senin dan hari Kamis. Jadi ini khusus link ketemu di kelasnya. Kalau kelas BTQ tentunya sudah punya kelompok masing-masing. Di kelompok itu nanti akan disampaikan linknya khusus waktu dia ketemu. Jadi anak-anak waktu masuk pertama masuk kelasnya dulu. Setelah nanti ada jam BTQ, dia sudah bisa ke kelas BTQ masing-masing dengan link masing-masing. Jadi kita memang sistemnya sudah seperti ini. Jadi mohon ayah bunda bisa berusaha untuk ini ya, untuk mengetahui pembelajarannya sehingga nanti bisa seimbang. Ya. Ayah bunda, ini karena tadi waktunya kita molor, jadi insya Allah kita juga akan memundurkan waktunya dan yang kelas 5-6 tadi sudah kita informasikan nanti untuk gabung di sekitar jam 10:30, jadi tidak sampai buru-buru ya. Jadi kalau pemahaman ini nanti bisa kita sampaikan seluruhnya. Barangkali di kelas 3 dan 4 ada yang ikut kelas munakosah ya. Munakosah itu program kami juga, program mengaji tahfidz. Jadi anak-anak yang giat dalam menghafal Al-Quran seperti sebelum semester 1 kemarin ya, sebelum ujian itu kita sudah menginformasikan siapa yang bisa atau yang berkenan atau minat dalam ikut munakosah penghafalan Al-Quran. Kita alhamdulillah sudah terjaring dan proses dalam hafalannya sehingga Februari nanti bisa ikut ujian. Nah, kelasnya munakosah itu akan dimulai 6:30. Jadi alhamdulillah anak-anak kemarin sudah dikomunikasikan oleh guru BTQ dan menyambut dengan semangat ya. Jadi mereka anak-anak munakosah hafalan Quran itu sudah siap di depan layar gitu ya, bertemu guru-gurunya daring mulai dari 6:30 sampai jam 7 nanti setiap hari. Jadi biar semuanya bisa terfasilitasi. Itu tadi yang ingin kami sampaikan. Jadi ayah bunda mohon kerjasamanya dengan baik. Apa yang kita sampaikan ini nanti mudah-mudahan bisa dipahami dulu dan kita lakukan dulu untuk bisa bersama-sama ikut mensukseskan pembelajarannya di semester 2. Begitu. Itu saja dari saya. Nanti saya kembalikan kepada moderator untuk bisa diarahkan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar. Ini kita buka sesi pertanyaan ya. Mungkin beberapa pertanyaan. Oke. Sebentar ini. Sebentar ya, belum kelihatan di saya soalnya. Sebentar ini dilebarkan dulu. Screen-nya saya matikan dulu ya. Sampai sana. Ya. Baik. Kalau saya ambil dari ruangan ini dulu ya, mungkin ya. Ini masih belum ada chat apa-apa. Mungkin dari ruangan yang satu. Dari ruangan satu.
Oke. Nomor 1 ada yang tanya, saya tidak menemukan namanya ini ya. Assalamualaikum Bu, saya sangat prihatin dengan pandemi ini. Ya, jadi tidak ada namanya ini, mohon maaf karena saya difotokan saja ini ya. Untuk subsidi paket internet, kalau saya ingat sudah ada agenda mulai daring dilakukan, tapi belum ada tindak lanjutnya. Ayah Bunda, ini tadi wakil kami Bu Alum sudah menyampaikan memang kita sudah mendaftarkan melalui Dapodik itu ke dinas. Bagaimana kita upayakan itu untuk kita daftarkan kepada dinas untuk mendapatkan subsidi pemerintah baik kuota tersebut. Namun sampai sekarang baik guru dan anak-anak ini tidak merata. Jadi mungkin ada yang dapat, ada yang tidak. Tapi saya tanya melalui data orang guru kelas itu hampir ada yang dapat dan tidak dapat ya. Maksudnya sebagian besar banyak yang tidak dapat, gitu loh. Kami tunggu sampai tahap berikutnya juga begitu. Jadi kami sudah berupaya itu untuk ke dinas dan menanyakan memang sudah diberikan gitu aja jawabannya, tapi dalam aplikasinya memang kita lihat siswa banyak yang belum dapat, sehingga sampai masuk semester 2 ini yang kita lakukan itu mohon dipahami bukan dari pemerintah, jadi kita yang menghitung subsidi dari sekolah ya ini. Jadi kenapa kemarin kita lakukan dari semester awal itu ada pengurangan dari uang kegiatan yang awalnya 800.000 ya kalau tidak salah, kalau masa aktif kita itu sekarang hanya 120 ya 120 itu untuk penilaian, untuk ujian anak-anak, untuk ulangan anak-anak, untuk publikasi sekolah dan juga untuk ujiannya ya, olah data dan segala macam. Nah, kalau untuk SPP pun kita berikan dispensasi ya untuk kelas kecil 20%, kelas besar 10%. Harapannya itu kita sedikit bisa membantu untuk anak-anak atau orang tua membeli pulsa gitu ya, membeli paket gitu ya, kuota. Nah, kalau untuk sekarang ini kita juga berupaya berhitung juga bersama bendahara bagaimana bisa ada dapat subsidi sekolah ini. Makanya seperti yang Bu Arum sebagai wakil ini menyampaikan tadi bahwa ada subsidi nanti yang dari sekolah ya Bapak Ibu diberikan kepada orang tua. Mudah-mudahan nanti entah apa ya, kita tidak tahu kapan lagi, nanti kita berarti ya berupaya untuk bisa menghitung lagi untuk barangkali kita bisa memberikan kembali untuk kuota tersebut, dan mudah-mudahan yang kita berikan bisa bermanfaat untuk ayah bunda ya. Oh ya, untuk yang bertanya untuk buku pengambilan di semester 2 bagaimana, silahkan langsung datang ke sekolah. Jadi insya Allah kami selalu ada di sekolah Bapak Ibu, ayah bunda, mohon doanya juga semoga kami juga sehat. Jadi kita masuk setiap hari memang. Jadi kita masuk setiap hari untuk melayani kebutuhan anak-anak dan juga orang tua tentunya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Yang kedua. Kelompok 2, kalau Zoom saya usul nih dibuat per kelompok Bu, biar pemahaman materi biar bisa ke anak-anak. Ayah bunda, segala sesuatunya itu kita selalu berpikir bagaimana yang terbaik gitu. Bagaimana yang terbaik. Andaikan gurunya bisa dibelah menjadi beberapa orang gitu, akan kita belah gitu ya. Namun ini ada 1% yang digunakan berapa kelas. 1% digunakan berapa kelas. Misalkan bahasa Inggris kita punya 3 guru memang. Tapi 3 guru itu memang sudah punya porsi masing-masing, sehingga kalau dikelompokkan, maka dia juga harus memenuhi kebutuhan di kelas lainnya. Gitu. Sehingga seperti yang saya tunjukkan jadwal tersebut, maka mohon untuk bisa diajak anak-anaknya yang bisa aktif gitu ya, yang bisa join gitu, ayo kita join, sehingga nanti dari situ kita coba untuk untuk bisa melihat apa kendala anak-anak, untuk bisa juga menyampaikan atau transfer pengetahuan kita ke anak-anak ya. Jadi interaksinya ada di sana. Jadi biar anak-anak dapat pemahaman. Tentunya dari situ juga ada materi yang tetap diberikan. Jadi barangkali seperti yang saya sebutkan, kalau anak-anak tersebut artinya kalau anak-anak tersebut giat gitu ya, atau maksudnya bisa mengikuti, maka hasilnya juga pasti ada gitu ya. Kalaupun ada yang tidak bisa,
berhalangan tersebut, ada beberapa kendala, nanti ada materi juga seperti biasa kita berikan kepada anak-anak tersebut. Jadi anak-anak tidak sampai ketinggalan gitu ya. Ada masa 2, jadi ada offline-nya juga dapat ada pembelajaran, saat kita on juga ada pembelajaran. Ya. Diupayakan tatap layar dengan wali kelas lebih banyak harinya, biar anak-anak tetap merasa sekolah. Wah, tentu saja itu harapan kami tentunya. Kalau saya bisa tunjukkan lagi screen saya ya, Bapak Ibu, screen saya sekali lagi. Saya mencoba sih memahamkan ini. Jadi screen saya itu ditunjukkan bahwa setiap hari kita masuk, Bapak Ibu, setiap hari. Misalnya guru PJOK, setiap hari dia masuk, karena setiap hari dia ketemu di kelas Abu Bakar. Nanti dia ketemu lagi di Umar. Pada jam sekian nanti dia ketemu lagi di kelas 5 Usman misalkan. Ketemu lagi di kelas 3 Ali. Karena waktu bertemu dengan anak-anak di jadwal tersebut, itu mungkin 2 hari. Tapi ada 2 hari lainnya ketemu lagi di kelas yang berbeda. Seperti yang saya tunjukkan tadi, kelas 3 misalnya ketemu hari Senin sama Kamis. Tapi nanti kelas 5 bisa jadi ketemu lagi di hari apa? Oh, bisa ada hari Senin sama hari Rabu gitu loh. Jadi memang kita benar-benar ingin memaksimalkan, namun ada juga manajemen yang harus kita atur gitu, agar semuanya bisa terpenuhi seluruhnya gitu ya. Ada tanya untuk munakosa apa sudah dibuka dengan kelasnya? Insya Allah mulai minggu depan. Mulai minggu depan di setengah jam. Ya, dibuka lebih pagi ya, setengah tujuh setiap harinya mulai dari setengah 7. Nanti ada guru BTQ yang mendampingi langsung untuk munakosa ya. Oke. Untuk orang tua yang tadi yang misalkan ada berhalangan saat misalnya kerja, mudah-mudahan ada waktu 2 hari tersebut bagaimana anak-anak bisa diberi bantuan untuk bisa bertemu dengan gurunya. Jadi 2 hari saja. Apa sih upayanya supaya bisa ketemu anak-anak gitu ya. Misalnya hari ini tidak bisa, mungkin 2 hari lagi waktu dia ketemu lagi itu bisa difasilitasi. Jadi anak-anak itu bisa terobati rasa rindunya atau bahkan bisa dipenuhi kebutuhannya, karena memang pada masa semacam ini ayah bunda benar-benar harus memang kita upayakan, karena memang sudah waktunya untuk by IT, by system, by media, gitu ya, media pembelajaran yang berbasis daring ini, maka kita tidak bisa kalau tidak memperhatikan itu. Kalau memang kebutuhan orang tua juga terpenuhi, berarti kebutuhan anak-anak juga harus dipenuhi. Saya katakan bahwa 1 minggu itu memang guru-guru full di sekolah. Sabtu kita koordinasi penuh dengan anak-anak, maksud saya dengan guru-guru, dengan tim kecilnya bersama kelas, apa ini yang mau kita lakukan strategi berikutnya dalam pembelajaran tersebut. Setelah zuhur itu guru-guru membuat pembekalan masing-masing untuk anak-anak, video, kemudian materi-materi tentunya yang secara paralel ini harus sama. Gitu. Setelah itu pada asar guru-guru memang sudah harus pulang dan aktivitas di rumah itu tadi pasti banyak yang dipikirkan oleh mereka. Dan saya juga kami di sini berusaha untuk tahu atau misalnya mengetahui porsi-porsi mana di mana guru juga harus memperhatikan kesehatannya, memperhatikan tenaganya sehingga anak-anak tersebut terpenuhi dan kebutuhan gurunya juga terpenuhi. Karena kalau misalkan ada yang tidak sehat atau bagaimana juga kami yang bingung, karena semuanya ini fungsinya sama, dibagi semuanya. Jadi porsi yang banyak itu juga harus menjaga kesehatan orang tua. Satu lagi pertanyaan ya, mungkin sebelum kita akhiri. Di sini dari kelas 3 mungkin yang saya baca ya. Lebih diberi kesempatan Zoom, soalnya pelajarannya paling susah. Oke, karena udah masuk kelas 3 ya. Untuk matematika dan di saat Zoom sebenarnya anak berisik. Oke, ya. Jadi pengajaran guru tidak jelas. Baiklah. Di sini insya Allah kelas 3, kelas 4 ada ya Bapak Ibu gurunya. Saya sudah cek tadi semua masuk. Jadi kita akan mengatur lagi bagaimana manajemen dalam interaksi di via Zooming ya. Mohon semuanya sudah tahu bagaimana operasionalnya dalam Zooming tersebut.
untuk menggunakan board ya. Jadi kita tidak perlu papan-papan yang di ini ya real, tapi papan-papan di layar juga bisa kita gunakan untuk matematika dalam penulisan. Dan juga anak-anak sistem mute atau sistem ininya saat dia memberikan interaksi jawaban bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu guru mohon sistem ataupun operasional saat Zooming bisa dimaksimalkan ya, karena ini orang tua minta tolong juga agar bisa efektif dengan waktu yang diberikan ini bisa efektif gitu ya. Jadi anak-anak bisa dimaksimalkan, jangan sekedar ada kelas tapi kelasnya jadi nggak efektif karena anak-anaknya rame sendiri ya. Jadi itu yang minta tolongnya gitu ya. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ayah Bunda sekali lagi terima kasih untuk waktunya ya, agar kami ini juga bisa satu jalan gitu ya, agar bisa tercapai apa yang diinginkan dalam pembelajaran semester 2 ini. Tentunya dalam proses bukan berarti tidak ada kendala. Dalam proses ini bukan berarti ini lancar aja, mulus aja, enggak. Jadi pasti di situ ada beberapa hal yang dari masing-masing orang tua punya porsi masing-masing ya, untuk ini yang kita perhatikan. Tentunya kita berupaya ke sana. Dan kami mohon juga orang tua bisa berupaya dengan hal yang sama ya, karena masa sekarang ini masanya memang akan ada kesulitan ya. Artinya kita memang ada masa batas atau jarak gitu ya yang harus kita kondisikan sehingga anak-anak semuanya juga tetap sehat ya, orang tua tentunya juga tetap sehat, Bapak Ibu guru tentunya semua juga tetap sehat. Jadi untuk itu besar harapan kami Bapak Ibu guru berupaya berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Terima kasih, itu saja dari kami. Mohon maaf bila tadi waktu ada banyak kendala. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Bu Anggun aja kan yang pilih, soalnya ini suaranya enggak kedengaran. Karena saya pakai ini kan. Dan tadi sosialisasi semester 2 untuk kelas 3 dan 4. Setelah sosialisasi ini, kami pimpinan sekolah tidak menutup komunikasi ya Bu. Jadi masih boleh untuk tetap bisa komunikasi melalui wali kelas masing-masing. Nantinya akan disampaikan kepada kami dan akan kami jadikan dasar pertimbangan kami untuk melangkah lagi dalam perbaikan-perbaikan demi kemudahan anak-anak dalam pembelajaran. Ayah Ibu, kami tutup pertemuan kali ini. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya apabila memang interaksi pada pagi hari ini tidak bisa lama, gitu ya, tidak bisa memuaskan. Tentu kami akan melakukan perbaikan-perbaikan demi kelancaran dan kebaikan bersama, gitu ya, baik untuk anak-anak sendiri, orang tua, dan para guru. Menutup perjumpaan kita, mari kita baca Alhamdulillah bersama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.